Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan, insyaallah pada kesempatan ini saya akan sedikit mengkaji tentang syukur nikmat. Kenapa saya mengkaji tentang syukur nikmat? Karena syukur nikmat adalah tema yang sangat penting sekali. Jarang ternyata, atau paling tidak sedikit orang yang bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Padahal nikmat Allah itu sangat banyak sekali, baik yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Syukur nikmat terdiri dari dua suku kata. Pertama syukur dan yang kedua nikmat. Kata syukur secara etimologi artinya berterima kasih. Dalam Al-Quran, dalam berbagai bentuknya kata syukur itu terdapat 74 kali disebutkan. Kemudian yang kedua, nikmat. Nikmat artinya pemberian. Nikmat artinya anugerah. Nikmat artinya adalah sesuatu yang lezat, sesuatu yang enak. Syukur nikmat artinya kita berterima kasih atas pemberian, terima kasih atas anugerah, kenikmatan, sesuatu yang enak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah ridhoi dan saya muliakan, nikmat Allah begitu banyak. Nikmat Allah begitu luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, ketika kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau engkau hitung-hitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Itulah karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah, kalau kita bagi-bagi, ada yang nikmat Allah itu zahir, kelihatan. Ada yang batin, tidak kelihatan. Ada yang sifatnya rohani, ada yang sifatnya jasmani. Yang termasuk nikmat batin atau nikmat rohani adalah nikmat iman. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam. Nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah kemudian disampaikan kepada kita. Nikmat ihsan. Di mana itu merupakan juga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, Islam, dan ihsan. Kita diberikan jiwa sehingga kita menjadi hidup. Itu juga kenikmatan. Kita diberikan akal, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga nikmat. Kita diberikan perasaan, zauq, diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat lahir, nikmat zahir yang kelihatan. Badan kita sehat, fisik kita sempurna, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam zakat raya ini bahkan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alam zakat raya ini semuanya diciptakan untuk manusia, untuk kita semua. Kita mendapatkan harta, memiliki kekayaan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita mendapatkan jabatan, pangkat, kedudukan, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempunyai istri yang salihah, ibu-ibu memiliki suami yang salih, memiliki anak-anak yang salih dan salihah.
Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang orang lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tidak merasakan bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki, apa yang kita raih itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang merasa atau yang menjadikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai sesuatu yang merupakan hasil dari jerih payahnya, yang merupakan kemampuan dari ilmunya, pengetahuannya, tidak merasakan atau tidak meyakini bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita lupa terhadap hal-hal yang kecil. Udara misalnya yang sering kita hirup, yang selalu kita hirup, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lupa. Padahal udara itu sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Tanpa udara kita tidak bisa hidup. Udara oksigen itu selalu kita hirup. Kalau dihitung-hitung sekitar setengah kilo setiap hari. Setengah kilo setiap hari. Itu adalah udara, oksigen yang secara gratis kita hirup, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Nikmat mana lagi yang kita lupakan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang banyak itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menyebut-nyebut itu beberapa kali di dalam surat Ar-Rahman. Apakah kamu tidak mau bersyukur? Nikmat apa lagi yang akan kamu dustakan? Oleh karena itu, wahai kaum muslimin muslimat, para pemirsa Zakat TV yang Allah ridhoi dan saya muliakan, mari kita sama-sama syukuri. Mari kita rasakan, mari kita kemudian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak ini. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan syukur nikmat, tetap dalam channel yang sama. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Ahbabnal kiram, para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan, kita kembali kepada pembahasan tentang syukur nikmat. Jangan sampai kita termasuk orang yang kufur nikmat. Jangan sampai kita termasuk orang yang lupa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama bersyukur, karena bersyukur terhadap nikmat Allah itu adalah merupakan sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya dalam surat An-Nahl, ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah engkau kepada Allah jika kalian hanya menjadikan Allah sebagai tempat untuk menyembah. Jika engkau hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuru di sini adalah kata perintah, fi'lul amr, kata perintah, sehingga hukumnya adalah wajib. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain dikatakan dalam surat Al-Baqarah 152, Allah berfirman, "Wazkuruni azkurkum."
Washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Washkuruli, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah engkau kafir, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi jelas, syukur, bersyukur itu adalah perintah, itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Sekarang marilah kita sama-sama bermuhasabah. Mari kita sama-sama amati apa yang ada dalam diri kita. Apa yang terjadi dalam diri kita. Mari kita rasakan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Mulai dari kesempurnaan anggota badan, kesehatan jasmani kita, rohani kita, kesehatan dan kebahagiaan yang kita rasakan. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita amati segala sesuatu yang telah kita raih, yang kita dapati. Mulai dari pangkat, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah, bukan? Kemudian sesuatu yang telah kita raih, segala sesuatu yang kita raih dari prestasi-prestasi kita, mari kita rasakan, mari kita amati segala sesuatu yang telah ada, yang telah kita miliki. Mulai dari harta kekayaan, kendaraan yang kita miliki, rumah yang kita miliki. Bukankah itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang-kadang kita lupa dengan itu semua, bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut memikirkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumkan, la in syakartum, jika engkau bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah, la azidannakum, niscaya aku akan menambahkan rezeki, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Wala in kafartum, tetapi sebaliknya ketika kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku maha pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan mengontraskan antara syukur dengan kufur. Ketika bersyukur, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Tetapi ketika kita kufur, niscaya Allah akan menyiksa kita, akan memberikan hukuman kepada kita dengan azab yang sangat besar, yang sangat pedih, yang sangat membuat kita sangat payah. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah ridhoi dan saya muliakan. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana kita cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur dengan lidah kita. Yang kedua, kita bersyukur dengan hati kita. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan kita. Bersyukur dengan lidah kita. Bagaimana cara kita bersyukur dengan lidah kita? Bersyukur dengan lidah, dengan lisan, artinya kita bersyukur dengan mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil, mengucapkan kata-kata yang sangat mulia, yang sangat baik sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertasbih, subhanallah, maha suci Allah, Allah yang telah memberikan segala macam kenikmatan kepada kita. Kemudian kita bertahmid dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kami, kepada kita.
Itulah cara bersyukur. Kemudian kita banyak zikir. Berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak ini kepada kita. Kemudian kita juga ucapkan kata-kata yang memuji Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya yang sangat mulia, Asmaul Husna. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Yang kedua dengan hati. Kita bersyukur dengan hati, caranya adalah kita merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan. Kita qanaah, berterima kasih kepada Allah dalam hati kita, di mana kita tidak menginginkan sesuatu yang lebih. Kita merasakan nikmat, terima kasih, syukur, puas dengan apa yang telah Allah berikan. Itulah cara kita bersyukur dengan hati kita. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan kita. Kita bersyukur dengan perbuatan kita. Ketika kita sudah diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan banyak sekali rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan itu semua untuk kebaikan. Kita gunakan itu semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara bersyukur dengan perbuatan kita. Baik, nanti kita lanjutkan pembahasan tentang syukur nikmat ini. Jangan kemana-mana, tetap pada channel yang sama. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baik, para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan, kita kembali kepada pembahasan tentang syukur nikmat. Tadi ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan hati kita, dengan merasakan puas atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Kemudian kita mengucapkan kata-kata yang baik-baik, menyebutkan nama-nama Allah yang baik. Kemudian setelah itu kita lakukan sesuatu yang baik, lakukan ibadah yang banyak sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. Hal ini juga sesuai dengan surat Al-Kautsar, kandungan surat Al-Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya nikmat Allah itu begitu banyak. Tadi kita sudah sebutkan, nikmat Allah begitu banyak, baik itu yang zahir maupun yang batin. Maka kata Allah, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kepada Tuhanmu, menyembahlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Salat ini adalah sebuah simbol di mana kita bersyukur kepada Allah dengan cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi dengan ibadah mahdhah. Kita salat, kerjakan salat yang banyak. Ini adalah sebuah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita berkorban. Berkorban. Biasanya di sini memang diartikan sebagai kurban, menyembelih hewan kurban. Ya, memang salat kemudian menyembelih hewan kurban. Tapi ini juga bisa jadi simbol, di mana kalau salat merupakan simbol dari ketaatan mahdhah, ibadah mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkorban adalah simbol dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ghair mahdhah,
dengan ibadah sosial, dengan ibadah horizontal. Kita berkorban, bisa berkorban dengan apa-apa yang kita miliki, dengan harta, dengan tenaga, dengan apa-apa yang telah kita raih dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan harta misalnya, kita bisa lakukan dengan cara membantu orang-orang yang membutuhkan. Memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan dari sisi materi. Fakir, miskin, janda-janda tua dan sebagainya. Itu semua adalah orang-orang yang patut kita bantu. Kemudian dengan harta kita bisa membangun masjid. Kita bisa membangun sekolah. Kita bisa membangun yayasan-yayasan untuk kebaikan bersama. Lembaga-lembaga yang bisa membuat orang lain berdaya. Itulah cara-cara kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur kepada nikmat-nikmat Allah ini akan menolak balai, menolak bencana. Ini satu lagi sebagai penutup, di mana kalau kita tidak bersyukur, kita akan mendapatkan azab seperti yang Allah katakan dalam ayat tadi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi ketika kita bersyukur, kita akan terhindar dari malapetaka, dari bara bahaya, dari bala dan lain sebagainya. Seperti Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa 147, "Ma yaf'alullahu ba'da bikum in syakartum wa amantum." Bagaimana aku, kata Allah, bagaimana aku menghukum atau mengazab satu kaum ketika kaum itu bersyukur dan beriman kepadaku. Jadi Allah tidak akan mengazab satu kaum, tidak akan mengazab kita ketika kita bersyukur, ketika kita tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti Qarun yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Dia disiksa. Dia dibenamkan di dalam tanah. Dia menjadi orang yang hina. Dan tercatat dalam sejarah bahwa dia adalah orang yang kufur nikmat, orang yang tidak tahu diri, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan, marilah kita sama-sama bersyukur atas nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan cara ini kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan seluruh apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di jalan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama beribadah. Kalau kita diberikan pakaian yang baik, tempat yang enak, kendaraan yang enak, gunakan itu semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkorban, keluarkan harta kita. Kalau kita punya fisik yang kuat, tenaga yang cukup, yang luang, mari kita gunakan tenaga kita untuk kebaikan, untuk apa-apa yang Allah ridhoi tentunya. Mari kita beramal soleh yang banyak, karena itu adalah sesuatu yang akan kita petik hasilnya nanti di yaumil akhir sebagai amal jariyah, amal yang selalu mengalir walaupun kita sudah meninggal. Mari kita sama-sama bantu kaum muslimin muslimat yang membutuhkan. Mari kita sama-sama bantu mereka. Mari kita bangun masjid, mari kita bangun musola, mari kita bangun sekolah, mari kita bangun rumah sakit dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas umum tentunya untuk kebaikan kita bersama umat Rasulullah Muhammad SAW. Dengan bersyukur, insya Allah, Allah akan memberikan tambahan kepada kita.
Mari kita sama-sama bersyukur supaya Allah tambahkan nikmat-nikmatnya. Jangan sampai kufur, karena kalau kufur, azab Allah maha pedih. Di akhir, saya akan mengajak kepada saudara-saudara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa diberikan kemampuan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman-Nya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Demikian pembahasan syukur nikmat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.